Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Mugi di channel. Oke, di segmen ini kita konten eksklusif, ngobrol santai bersama my friend. Nah, jadi untuk sahabat-sahabat pengikut Mugi di channel yang pastinya tidak asing ataupun yang selalu ketemu di TikTok, ini Bang Riki itu ada YouTube. Jadi YouTube-nya silahkan dibantu untuk subscribe juga, namanya Cerita Riki. Bener, di follow ya YouTube-nya juga sama TikTok-nya juga. Dibantu follow. Mas Mugidi, Ya. ada apa nih hari ini? Tumben-tumbennya ketemuan sama kita nih, Oke, seorang YouTuber. Oke, hari ini terkenal. aku mau minta pandangan lah secara global ya kan. Ini itu banyak sekali keluhan-keluhan dari sahabat ya kan. Kenapa di saat ini kedutaan kok harus mewajibkan temu janji? Oh gitu. Gitu. Sementara zaman dulu nggak perlu temu janji ya walk in Ngantri ya. malam-malam gitu. Bener. Sekarang kalau misalnya saya nanya nih sama Mugidi, Iya. tanya lagi ya. Iya. Lebih enak nunggu berjam-jam gitu dari subuh jam 3 pagi Iya. untuk dapetin nomor antrian, atau lebih enak tidur nyenyak, bikin temu janji, datang sesuai dengan jamnya? Ya Kalau kalau menurut Mas Mugidi kalau gimana? menurut saya sendiri, ya ambil yang sudah pasti, ya Ya. kan? Karena temu janji itu kan ada jam, ada Benar, tanggal. benar. Nah, itu jam itu kan kita bisa datang seawal kurang setengah jam kan? Betul. Nah, kemudian pastinya sudah pasti. Yes. Nah, kalau untuk seperti yang metode sebelum ini, itu kan kawan-kawan bahkan antri panjang-panjang Berbondong-bondong, gitu kan. ada yang tidur di tepi jalan, itu juga jadinya kita dapat komplainan Mas dari lingkungan luar gitu kurang kan. bagus kan, Kurang dipandang. bagus, dan kalau nunggu pasti nggak akan nunggu aja, tapi bawa makanan-makanan. Sampah juga ada ekstra. Sampahnya juga berantakan di sekitar jalanan itu kita dikomplain juga. Dan ada banyak case pingsan Mas. Pingsan, nyari toilet susah begitu ya. Nah, kan kedutaan itu kita dia punya prinsip berinovasi. Kita itu harus berinovasi kan, harus ada perkembangan dong ya. Jangan begitu aja gitu monoton kan. gitu kan. Bener. Nah, salah satu perkembangan dan inovasinya yaitu dengan membuat sistem temu janji online. Plus ini juga berkaitan dengan case kemarin pandemik. Pandemiknya. Pandemik itu kan terjadi ketika kita berada di satu tempat, berkerumun, banyak orang, kita nggak tahu ternyata salah satu dari orang tersebut tuh ada sakit begitu ya. Betul. Nah, untuk membatasi kerumunan yang tidak bisa terkontrol, kalau walk in kan zaman dulu 1000, 1500, 2000 pun hajar gitu ya, ada aja jadinya non-stop. Bisa-bisa pulang, datang subuh, pulangnya jam 9 malam, karena memang non-stop gitu ya. Orang berbondong-bondong mau dapat nomor paling awal. Akhirnya yang tadinya datang jam 3 jadi jam 1 malam udah datang. Jam 12 pun udah pada ngumpul. Jam 6 sore pas kita mau tutup pun udah pada beratur buat besokannya. Kita kasihan lihat itu kan, sebaiknya istirahat di rumah, tinggal pakai handphone aja. Datang sesuai jam gitu kan. Datang sesuai dengan jamnya. Dan juga di website tersebut itu dijelasin bawa dokumen apa aja. Betul. Jangan sampai udah nunggu pagi-pagi jam 3 subuh tiba-tiba pas di counter kurang itu, pulang lagi, sedih nggak? Iya betul. Nah itu jadi sebetulnya kalau kita berpikir lebih simpel lagi, sebetulnya tujuannya biar my friends lebih enak, lebih nyaman lebih gitu nyaman, kan. Pasti juga nggak gitu. usah nunggu-nunggu seperti dulu. Jadi kalau Jadi mau renew paspor tetap harus pakai temu janji di sini ya, paspor.kbrkl.id untuk yang paspor di kedutaan KL. Begitu Dan juga juga yang splp.kbrkl.id di situ. Oke, kemudian ini ada lagi satu permasalahan yang sering timbul. Kan kita kan ngadepi orang banyak. Ya. Sebetulnya buat permit itu berapa? Buat permit itu secara ikut berapa? Oke, sebetulnya kalau saya jadi my friends pekerja mau intinya gini loh, simpelnya aja. Mau berapapun harga permit, nggak usah dipikirin. Yang bayar kan majikan. Betul. Itu yang pertama. Poin pertama, ada undang-undangnya Mas. Di kalau nggak salah tanggal 1 Januari 2018. 2018 semua itu dibebankan betul. majikan. Coba di Google aja nih teman-teman, di Google kita harus belajar mencari tahu. Betul. Google aja siapa yang wajib membayar permit pekerja. Itu pasti keluar. Semua kos harus ditanggung majikan. Di situ tertulis bahwa majikanlah Sudah clear ya. yang wajib, ini wajib loh, bukan sunnah ya. Kalau sunnah berarti bisa enggak bisa ya. Wajib
menanggung semua cost permit pekerjanya. Oke. Gitu, itu yang pertama. Itu yang sudah kedua, fix. harga permit kan udah sering dibuat di YouTube Jamal Muspidi, di TikTok saya pun sudah ada, dilihat di situ. Tidak ada permit yang harganya 10.000, nggak ada. Nggak ada ya. Tidak ada juga. Kalaupun ada, ya itu sudah apa ya, penyelewengan intinya. Betul ya. Malah gini loh, lucunya itu kita selalu memperkarakan mengenai permit ini. Sementara banyak teman-teman yang masuk melalui belakang yang justru menurut saya jauh lebih mahal biayanya. Betul. Ya, ada yang bilang siapa kerja di Malaysia legal itu ribet dan mahal. Justru kebalikannya. Kalau kamu legal itu dari paspor itu udah dibikinin sama pihak PT, ya. Kemudian kamu dikasih edukasi alias pelatihan. Iya, sebelum masuk. Free, gratis, kursus gratis. Kemudian tinggal nunggu jadwal penerbangan ke tempat-tempat yang memang kita tuju sesuai dengan sektor dan iya begitu. Dan dari prosesnya nggak usah, sering banget saya lihat di YouTube-nya Mukidi. Jadi udah bisa bikin permit enggak? Itu pertanyaan itu udah nggak usah ditanyain karena kalian semenjak berniat untuk bekerja secara resmi melalui PT Penyalur Kerja Resmi itu udah pasti sedang diproses permitnya. Jadi nggak usah mikirin. Calling visa memang sudah ada. Nggak usah stres gitu. Jadi lebih enak Mas Mukidi gitu. Jadi permit berapapun permit itu harganya kamu nggak usah mikir karena itu kewajiban majikan yang bayar. Dan kalau mau lihat detailnya ada tuh di videonya Mukidi dan juga di TikTok saya cerita Riki harga permit sektor ladang berapa, kilang berapa, perkebunan berapa, domestik berapa, sudah ada semua. Oke, jadi untuk sahabat di luar sana yang seumpama loh ya, ada setengah majikan yang mengenakan bayaran, itu sudah tidak perlu diperdebat karena apa? Sampean juga sudah setuju gitu loh. Jadi misal contoh, company A mengenakan bayaran sambung permit 3.000, ada juga yang 4.000, ada yang 1.500, ada yang 9.000 untuk yang sudah 11, 12, 13. Jadi itu sudah tidak perlu diperdebat karena memang sudah clear disebutkan Bang Riki tadi. Untuk permit itu sejak 2018 itu sudah diumumkan oleh di website JIM juga ada, ditanggung sepenuhnya oleh majikan. Jadi kalau yang bayar-bayar ini kalau sampai setuju bayar, sudah nggak perlu dipertanyakan lagi. Apatah lagi sahabat-sahabat yang bertanya, Mas, calling visa berapa? Saya selalu sebut, kalau untuk orang yang calling visa sekarang, saya sebut harganya PCX 1. Kalau sampean setuju oke. Kalau nggak setuju sudah gitu kan. Tapi kalau sampean pandai dan paham pastinya bisa mempertanyakan. Bukannya di saat ini ditanggung sepenuhnya gitu. Jadi sudah sangatlah clear. Jadi PMI itu harus cerdas ya. Gitu. Tahu haknya dan berita terupdate. Kalau memang masih ada nih penonton Mukidi Channel yang bilang mana ada majikan yang mau begitu, banyak dan ada buktinya, ada faktanya. Dan kalau memang majikan kamu masih potong-potong gaji, laporin aja ke pengaduan ya. Gitu. Begitu. Tahu nggak nomor pengaduan berapa? Nanti tak pin. Nanti dipin di sini ya. Kemudian kita lanjut lagi. Oke, untuk pembantu rumah. Nah, ini banyak yang masih salah menerima dalam informasi. Kan gini toh, yang timbul di komen itu. Sekarang nyambung paspor harus melalui agent. Nah, coba diluruskan itu. Betul. Oke, ini banyak juga nih di mana-mana pertanyaan selalu muncul. Begini ya, my friends, sambung paspor itu sendiri. Datang ke kedutaan ya. Datang ke kedutaan sendiri, nggak pakai agent, nggak pakai majikan aja nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Karena hanya yang melakukan temu janji, yang tertera temu janji itu yang boleh masuk. Ini pun untuk mengurangi jumlah kerumunan di dalam. Fungsinya untuk mencegah pandemik baru lah ya. Itu yang pertama. Kedua, yang pakai agent itu bukan buat paspor. Nah, sudah clear ya, jelas ya. Jelas ya. Harus bisa dibedain. Itu untuk kontrak kerja. Sudah sangatlah jelas. Perjanjian kerja. Jangan dipukul jadi satu. Nah, ada juga yang nanya, kenapa sih harus pakai kontrak kerja? Kalian mau tahu kan hak-haknya apa? Kadang suka ada yang nanya, Pak, bener nggak sih ada cuti? Bener nggak sih kalau cuti nggak dapat pembahasan? Iya, nggak dibayar kalau nggak dapat cuti. Nah, itu kamu akan tahu kalau kamu punya kontrak kerja. Betul. Dan ketika kamu mau menuntut
senang pakai kontrak kerja itu jadi senjatanya. Nah, senjatanya karena sekarang kalau kamu bener, sekarang kalau kamu nggak punya kontrak kerja, cuma mau ngomong doang, itu nggak akan diakui di mahkamah manapun. Selalunya gaji lambat, megang HP nggak boleh, dan gaji nggak naik-naik. Masa udah 5 tahun gajinya jam masih kerja rodi. Nah, tuh, seperti itu. Dikerjakan di banyak tempat, misalkan di rumah majikan A, 1 minggu di rumah anaknya. Itu banyak kejadian. Itu sebetulnya kan nggak boleh dalam kontrak kerja itu kan si A itu kerja di situ ya di situ, di alamat bisa yang dioper gitu loh. Karena ada sebagian juga yang pagi di rumah, nanti malam di kedai. Dibawa ke office, dibawa ke kedai. Gitu kan. Itu banyak. Nah, sebetulnya kontrak kerja ya sangat simpel ya. Sangat simpel nasib untuk sahabat-sahabat kita pekerja sendiri. Gitu. Dan my friend harus tahu ya, bekerja dimanapun di seluruh dunia itu ada kontrak kerja. Termasuk saya kerja di sini pun ada kontrak kerja. Di mana-mana, karena kita akan tahu gajinya berapa, dibayar tanggal berapa, haknya apa aja, kewajibannya apa aja, ya di kontrak kerja itu, Mas. Jadi perlu nggak kontrak kerja? Wajib. Begitu saat ini masih di sektor domestik ya, karena tapi kan yang lain juga udah boleh pun nggak masalah ya. Ya karena itu tadi loh yang timbul permasalahan paling banyak itu puncak di domestik. Apatah lagi satu masuk melancong, dibuatkan permit di dalam, endingnya permit tak jadi, habuk tak ada, giliran time gaji nggak dapat gaji, mau pegang telepon nggak boleh, terus nanti larinya teriaknya ke siapa? Pastinya teriaknya di saya ataupun di fanpage KBRI. Jadi sebetulnya hal ini dibuat itu ya melindungi hak kita gitu loh. Nah, saya masih heran suka ada yang bilang ribet. Itu kalau udah ada masalah baru kerasa. Itu yang mengatakan ribet ya kemungkinan besar mereka nasibnya bagus. Dapat majikan bagus, gaji sesuai, ada istirahat. Coba atau kalau kebalikannya ilegal. Ilegal itu fix. Biasanya kayak gitu. Apatah lagi kalau misal kena hidungnya sendiri, pasti dia akan teriak. Nasib saya seperti itu. Betul. Oke, dan dikelirkan lagi. Sebetulnya kontrak kerja ini kan biayanya kan ditanggung majikan ya. Oh iya. Itu masih banyak perdebatan. Benar. Dan begini, kan kita itu kedutaan itu ya udah menciptakan satu website yang menurut saya tuh bagus banget. Semuanya dibikin jelas. Kita mau nyari, kita mau membedakan agensi resmi dan tidak resmi, tinggal masuk ke website si permit.id ya. Itu kan ada MRA, ada APS. Betul. Di situ kamu yang mau kerja ke luar negeri dan masih di Indonesia bisa lihat list PT-PT penyalur resmi itu di mana aja, lengkap dengan alamatnya. Yang resmi itu loh ya. Yang resmi. Bukan di luar itu. Kalau di luar itu jangan. Gadungan. Udah dijamin pasti tidak bagus, tidak resmi, tidak akan benar. Dan untuk yang di Malaysia juga ada banyak pilihan, Mas Muskidi. Ada 300 lebih kemarin. Ada 300 lebih. Kalau misalnya Pak mahal, ya telepon lagi dong ke agensi yang lain. Ya kan nggak harus di agensi A itu. Betul. Kita punya pilihan. Dan saya yakin Mas Muskidi, setiap agensi itu dia punya regulasi tersendiri. Regulasi dan punya kelebihannya. Dia pasti menjelaskan kenapa di saya mahal. Karena begini pasti ada. Gitu. Jadi kita itu boleh kok nanya detail. Gitu ya, dan kita juga diberikan pilihan. Ini free market kalau kata Pak Dubes. Bisa milih sendiri. Kalau misalnya kamu, contoh gini, Mas Mukidi mau beli baju. Di Pavilion mahal, coba di KLCC mungkin harganya beda, atau mungkin kalau di mahal juga coba di GM Plaza mungkin lebih murah gitu ya. Ada pilihan. Begitu. Jadi kitanya jangan terlalu berpikiran itu terlalu tertutup. Dibikin simpel. Buat simpel aja enak ya. Jadi kita kalau kerja legal ya enak. Mau cuti, perlindungan pun terpenuhi. Ya kan? Ada apa-apa tidak. Ya. Kalau teman-teman juga ada yang nanya ke saya, kalau mau dibanding-bandingin ya, kan teman-teman itu paling suka ngebanding-bandingin. Compare. Katanya ilegal itu lebih enak dibanding yang legal. Ilegal itu nggak bayar permit. Memang bener Mas Mukidi nggak bayar permit, tapi in the end pas mau pulang stres dia. Apatah lagi sekarang. Nggak main-main lebih 3 tahun pun susah. Jadi ternyata kompon ini bukan penyelesaian atas segala kesalahan kita overstay. Masih ada prosesnya Mas. Jadi nggak semua selesai di kompon. Jadi tergantung dari case kita. Kita melanggar pasal berapa aja. Di situ kan ada section-sectionnya. Betul. Ada yang masuk tanpa cop. Dengan yang masuk ada cop itu beda gitu. Jadi ya kalau kalian dari awal udah mau nekat jadi ilegal, harus mikir dulu resikonya. Konsekuen harus sanggup tidak gitu ya.
Kalau ikut undang-undang Mas Mukidi itu 5 tahun penjara. Iya, lagi 10.000. Dan 10.000 bukan 3.100. Ini karena negosiasi Bapak Dubes kita yang hebat. Betul. Sehingga bisa di diskonnya tuh gede-gedean gitu. Tapi di Indonesia berapa satu hari overtime? 1 juta? 1 juta loh. Coba bayangkan. Ya. Kalau ilegal, warga asing di Indonesia 1 hari 1 juta. 1 juta. Tapi kalau di Malaysia berapa? 30 ringgit. 30 ringgit. Nah, yang penting tidak lebih dari 1 bulan. Jadi begitu. Ketika kita mau menjadi, sebetulnya pra ilegal itu tahu Mas. Dia ketika dia masuk lalu belakang dia tahu itu salah. Tahu, dia paham benar. Dan kalau bisa ketahuan, dia juga tahu resikonya apa. Tapi ternyata masih juga banyak yang melakukan itu. Nah, kalau udah kayak gitu, nanti ketika kita ketangkep, jangan takut menjalani hukumannya. Terima aja. Kan konsekuensinya dari pilihan kita. Betul. Dan siapa bilang ilegal itu murah? Ilegal itu tembak lorong aja bayar kan? Kemarin yang di berita, bayar 2.000 kan nyogoknya. 2.000 belum tiket. Udah gitu yang pakai peri. Yang dia pakai itu bukan peri buat manusia Mas. Itu peri barang. Bukan, memang. Peri barang yang nggak layak untuk manusia, dimasukin manusia, ditemen-temenin pakai barang-barang biar nggak kelihatan. Ya memang, betul. Bayarnya itu bisa 6.000. Iya. Kalau kamu pakai Garuda Indonesia, itu kasih bisnis. Ya kan? Depan sendiri loh. Depan sendiri, udah gitu dapat makanan. Betul. Ini disimpan di perahu barang. Yang nggak layak, makanya banyak kejadian perahu tenggelam. Kata lagi itu overload. Udah nyampe perbatasan, udah dijemput sama bapak-bapak dari immigration, kena deh penjara 2 tahun kalau yang kayak gitu Mas. Iya, itu nggak bisa ditawar. Karena itu udah nggak bisa ditawar karena dia menyelundup. Sudah kira menantang belakang. Ya karena jelas ya di undang-undang bahwa ilegal itu Mas. Jadi jangan karena banyak yang ilegal dianggap biasa. Ilegal itu adalah satu kriminal. Di situ dijelasan. Kriminal dan violence. Artinya nggak main-main. Disamakan sama orang yang violence itu maksudnya melakukan kejahatan. DPO. Ya, dan juga kriminal sama dengan orang yang melakukan kriminal. Gitu loh. Hukumannya itu begitu. Jadi jangan mikir ilegal banyak. Ilegal biasa. Itu nggak biasa. Ya maka dari itu loh orang yang sudah kena deportasi itu 80% RAI. Yes, benar. RAI kan? RAI. Jadi RAI itu sudah nggak bisa diusik lagi. Udah bisa nggak lagi. Kalaupun nanti kamu menikah, kasihan nanti calonnya orang Malaysia. Panjang loh itu prosesnya. Panjang. Harus bolak-balik. Jadi dan banyak membuang waktu dan biaya ya. Dan itu hanya bisa dilakukan di Putrajaya. Kalau rumahnya di Kelantan, ya pergi ke Putrajaya. lagi nunggu lagi. Itu lama prosesnya. Oke, sekarang satu pertanyaan terakhir. Siap. Bagaimana kita agar tidak ilegal? Bagaimana agar kita tidak ilegal? Buat teman-teman nih yang mau kerja di luar negeri, sebelum kerja di luar negeri, sebelum kamu memutuskan bekerja di luar negeri, pikirkan 200 kali. Betul. Ya, saya siap nggak? Dan kenali negara yang mau kamu tempati. Malaysia, kamu harus googling. Malaysia itu budayanya seperti apa? Betul. Aturan hukumnya seperti apa? Jadi kita tuh harus tahu. Jadi kalau Mas Mukidi ketangkep alasannya, saya nggak tahu, itu udah nggak bisa diakui, sudah nggak, alasan itu nggak bisa diterima. Udah nggak bisa. Sekarang udah zamannya smartphone, bisa di Google ya, semuanya di Google itu ada. Kenali negara yang akan kita tempati, kalau perlu kita pahami hukumnya. Betul. Ya. Dan pastikan kalau emang mau kerja itu harus pakai jalur resmi Mas. Jalur resmi. Jadi jangan main-main, kita tuh mikirnya mau kerja di rumah orang lain. Betul. Jauh. Kalau dari Jakarta Bandung bisa pakai bis, ada masalah pulang ke rumah gitu ya. Ini di negara lain itu harus pakai pesawat terbang, pakai paspor, banyak divisi-divisi yang harus kamu lewati. Begitu ya. Dan juga banyak juga permasalahan turis Mas, yang dilarang masuk, yang sering kita bahas itu. Ya memang wajar ya. Satu negara itu punya hak untuk membiarkan orang masuk atau menolak orang masuk ke negaranya. Ya tuan rumah. Tuan rumah. Dan petugas-petugas immigration yang di airport itu, mereka itu adalah penjaga gawangnya. Ya nggak bisa disangkal. Nggak bisa, mereka tugas mereka. Mereka dibayar untuk melindungi negaranya, memastikan orang yang masuk ke negara itu orang yang baik. Betul, melancong loh ya, bukan melincong loh ya. Iya, benar tuh, saya suka. Makanya ketika my friend mau melancong, terus di interview sama petugasnya dan pelintat-pelintot jawabannya mencurigakan. Udah gitu mintanya stay-nya lama gitu 30 hari. Ditanya punya duit berapa,
nggak ada duit. Ya sebetulnya dari itu sudah ada indikasi loh. Bener. Kan gini, pertanyaan sahabat juga itu kadang rata itu, Mas, saya mau melancong 28 hari. Kemudian saya tanya balik, kamu ini mau melancong atau melencong? Nah, jawab secara terus. Karena apa? Jim itu tahu, satu, orang melancong itu dari fashion itu sudah nampak, gayanya lebih sultan gitu kan. Kemudian dari barang bawaan itu pun sudah ditebak. Kalau orang melancong itu ya bawa barang sedikit saja, namanya juga karena mau beli oleh-oleh dari sini ya kan. Dan begitu mereka datang itu rata-rata nggak lama, paling 2 minggu gitu kan. Nah, kemudian juga di cop paspor yang sebelumnya itu menjadi semisal menjadi rekomendasi dia udah kemana aja, sudah mempunyai track record. Kalau yang melancong ke Malaysia diberi waktu 10 hari, balik 10 hari, nggak ada molor-molor. Memang di cop itu ditulis mengikut sesuai dengan tiket, tapi untuk yang setengah-setengah melencong ini kadang-kadang over. Tapi itu juga harus perhatikan untuk jangka yang akan datang gitu. Karena kita bisa dilihat, oh ini orangnya tepat waktu gitu. Seperti itu. Dan rata-rata Mas, kata teman saya yang kerja di immigration KLAE, kalau kita cuman di situ tertulis mau berapa hari, 2 hari, 3 hari, itu simple pertanyaannya. Nginep di mana? Nggak pernah, jarang lah ditanya uang tunjuk. Tapi ketika kita minta 30 hari, 20, ya wajar mereka akan tanya punya duit berapa, mau tinggal 30 hari, gitu kan? Karena dia tahu gitu, ibu ini misalkan dari mana, di Malaysia itu mahal loh gitu ya. Ini kan minta 30 hari, punya uang berapa, itu akan dimintain. Betul. 2.000 itu yang buat seminggu 2 minggu Mas. Berarti kalau 30 hari ya harus ada lah sekitar 10.000 ringgit gitu kan. Semakin banyak semakin bagus. Karena kan mau melancong, mau jalan-jalan, turis-turis gitu ya. Begitu my friend, semoga bermanfaat lah ya. Oke ya, terima kasih untuk konten eksklusif bersama Cerita Ricky. Saya ingatkan sekali lagi untuk yang belum follow TikToknya Cerita Ricky pun ada, ataupun ikuti di YouTube untuk yang durasi panjang. Jangan lupa di subscribe, karena kita ini visinya cuma satu kok, mencerdaskan anak bangsa. Bener. Ya kan? Dan juga menyelamatkan my friends biar nggak kena tipu dan kerja di Malaysia dengan baik dan pulang dengan hasil. Itu yang penting. Kita pergi merantau harus balik membawa keberhasilan. Oke ya, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Nanti diundang sama Cerita Ricky juga ya? Boleh. Mantap. Thank you my friend. Bye.